Om Swastiastu. Bapak Ibu calon guru penggerak, pada kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan. Pertanyaan panduannya adalah bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda. Yang bisa saya lakukan untuk mentransfer adalah melakukan pengimbasan atau diseminasi kepada komunitas praktisi di sekolah dan tingkat kecamatan seperti KKG dan PGRI ranting kecamatan. Untuk bisa melakukan pengimbasan ini, yang pertama dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan pimpinan sekolah. Dalam hal ini adalah kepala sekolah, ketua KKG, pengawas, dan lain sebagainya yang dipandang perlu. Yang kedua, pengetahuan yang saya dapatkan akan saya buat dalam bentuk artikel tentang pengetahuan yang saya dapatkan untuk selanjutnya diunggah di website seperti Google Site atau Blogspot. Yang ketiga, untuk menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan, saya akan melakukan aksi nyata di sekolah untuk memberikan dampak kepada lingkungan sehingga bisa dicontoh dan diikuti oleh rekan kerja tentang praktik baik yang telah saya lakukan. Pertanyaan panduan selanjutnya, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Untuk dapat menghasilkan keputusan yang tepat, bertanggung jawab, dan berorientasi pada siswa, saya akan mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Penting bagi kita untuk mengidentifikasi masalah yang sedang kita hadapi sebelum mengambil keputusan tanpa menilainya dengan lebih seksama. Penting juga bagi kita untuk memastikan bahwa masalah yang kita hadapi memang betul-betul berhubungan dengan aspek moral, bukan sekedar masalah biasa yang berhubungan dengan sopan santun dan norma sosial. Yang kedua, mendudukan siapa yang terlibat. Jadi bila kita telah mengenali bahwa masalah yang kita hadapi adalah sebuah dilema, maka pertanyaannya adalah dilema siapakah ini? Jadi bukan berarti kalau masalah tersebut bukan dilema kita, maka kita menjadi tidak peduli. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Dalam proses keputusan yang baik, membutuhkan data yang lengkap dan detail. Sehingga data yang detail akan menjelaskan alasan seorang melakukan sesuatu dan bisa juga mencerminkan kepribadian seseorang dalam situasi tersebut. Yang keempat, melakukan pengujian benar salah. Untuk melakukan pengujian benar salah, ada 5 uji, yaitu ada uji legal. Pada uji ini, apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi itu? Bila jawabannya iya, maka situasi yang ada bukanlah antara benar lawan benar atau dilema etika, namun adalah benar lawan salah, yaitu bujukan moral. Uji regulasi. Bila situasi yang dihadapi adalah sebuah dilema etika dan tidak ada aspek pelanggaran hukum, jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik di dalamnya. Kemudian uji intuisi. Uji ini mengandalkan tingkatan perasaan dan intuisi Anda dalam merasakan apakah ada yang salah dalam situasi ini. Uji intuisi ini akan mempertanyakan apakah tindakan ini sejalan atau berlawanan dengan nilai-nilai yang kita yakini. Yang keempat, ada uji publikasi.
pada uji publikasi ini, kita dapat mempublikasikan keputusan yang kita ambil di media cetak maupun elektronik. Nah, kemudian apabila keputusan yang kita ambil menjadi viral di media sosial dan kita merasa tidak nyaman, kemungkinan besar kita sedang menghadapi situasi benar lawan salah atau yang dikenal dengan rujukan moral. Terakhir ada uji panutan atau idola. Dalam hal ini kita bisa mencerminkan keputusan yang diambil oleh seseorang yang kita idolai. Idola itu bisa kepala sekolah atau orang-orang yang sangat kita idolai. Jadi keputusan yang diambil itu menjadi cermin dari keputusan yang akan kita ambil. Langkah berikutnya adalah yang kelima, pengujian benar lawan benar. Jadi pada pengujian paradigma benar lawan benar, kita mengenal ada 4 paradigma, yaitu individu lawan masyarakat, yang kedua rasa keadilan lawan rasa kasihan, yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan, dan paradigma yang keempat jangka pendek lawan jangka panjang. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Terdapat 3 prinsip penyelesaian dilema, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Dalam mengambil keputusan, seringkali ada 2 pilihan yang bisa kita pilih. Namun, terkadang akan muncul sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya, yang bisa saja muncul di tengah-tengah kebingungan menyelesaikan masalah. Hal itulah yang dinamai dengan investigasi opsi trilema. Yang ke-8, membuat keputusan. Jadi pada titik ini kita akan membuat suatu keputusan yang membutuhkan keberanian secara moral untuk melakukannya. Dan langkah yang ke-9 adalah melihat lagi keputusan dan refleksikan. Jadi pada langkah ini kita akan melihat kembali proses pengambilan keputusan dan kita akan mengambil suatu pelajaran dari kasus-kasus atau dari keputusan yang kita buat dan sebagai acuan bagi kasus-kasus selanjutnya. Pertanyaan panduan berikutnya, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, atau hari apa? Jadi saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan pada saat saya dihadapkan pada situasi yang mengandung dilema, baik itu dilema etika maupun rujukan moral, dan dalam tugas saya sebagai pemimpin pembelajaran dan tugas-tugas saya di profesi lainnya. Yang kedua, saya akan menerapkan sebisa mungkin 9 langkah tersebut dalam keseharian saya sebagai individu dan makhluk sosial yang tidak terlepas dari situasi dilema. Saya akan berencana menerapkan langkah pengambilan keputusan ini mulai saat ini dan juga akan melakukan aksi nyata di kelas yang saya pimpin dan membagikan praktik baik yang telah saya lakukan kepada rekan-rekan saya di sekolah. Pertanyaan panduan selanjutnya adalah, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kita tidak hanya memutuskan sendiri. Masukan dari rekan sejawat, kita dapat jadikan pembanding atau menguatkan kembali keputusan yang kita ambil, apakah sudah tepat, efektif atau belum. Orang yang tepat
menurut saya untuk mendampingi dan menjadi teman diskusi pengambilan keputusan adalah kepala sekolah, rekan sejawat, dan pengawas pembina. Jadi demikian penyampaian monolog saya sebagai bagian dari tugas saya sebagai calon guru penggerak di modul 3.1. Terima kasih dan Om Santi 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 Om.